It's only been 2 years in counting, and we accomplished so many things. Reminds me the day when you still can't do nothing. You kept learning till you spread your wings. Oke, jadi kalau kemarin itu ngomongin soal reptil dan terus yang ada di kamar gua. Kalau sekarang ini Tara, ini adalah Tango. Tango ini adalah burung paruh bengkok, jenisnya yellow-sided conure. Apa sih yellow-sided conure? Jadi kenapa yellow-sided? Karena kalau misalnya kalian lihat ini di bagian sininya itu ada warna kuningnya. Nah, sebenarnya dia itu mutasi dari green cheek conure. Jenisnya Tango ini banyak banget sebenarnya. Udah banyak mutasi warnanya. Ada green cheek conure, ada turquoise conure, ada cinnamon conure, terus ada pineapple conure. Jadi conure ini ada jenisnya. Terus green cheek conure-nya juga banyak jenisnya lagi. Jadi ini udah banyak banget mutasi warna yang bagus-bagus. Waktu itu gue beli Tango itu sekitar 3 tahun. Wow, Tango udah 3 tahun loh. Hah? 3 tahun loh. Umurnya 3 tahun dia. Dan lifespan-nya dia itu bisa sampai 15 tahun kalau nggak salah. Gue beli Tango ini dari masih kecil banget. Dari yang dia belum tumbuh bulu gedenya, bulu dewasanya. Jadi bener-bener masih tiik sekali. Dan kalau misalnya kalian tahu single gue yang judulnya Fly Tango, itu adalah Tango dia. It's only been 2 years in counting. Oh iya, kalau misalnya kalian mau dengerin, it's available on all digital platforms juga. Kalian tinggal search Fly Tango dan juga lirik videonya bisa ada di description gue. Ntar gue taruh linknya. Dan gue taruh juga linknya buat kalian akses menuju ke lirik videonya, terus ke live sessionnya dan segala macam. Oke, balik lagi. Jadi Tango ini adalah burung conure pertama gue yang apa ya? Sebenarnya dia ini tadinya cage free. Dia ini nggak dikandangin gitu. Jadi gue latih dia untuk terbang, terus gue latih dia untuk ya pokoknya Tango ini menurut gue burung yang lumayan pinter gitu. Kenapa? Jadi dia itu punya cerita yang unik. Ceritanya itu ada di Fly Tango juga sebenarnya. Dia itu sering banget kabur nih, sering banget kabur. Hilang sekitar berapa kali? 10 kali ya, ya kan? Tapi selalu balik lagi gitu. Burungnya bandel banget. Gue sedih banget sih waktu itu pas tahu dia tiba-tiba pergi, terus kayak seharian itu bener-bener nggak ada kabar. Pokoknya menurut gue udah hilang aja. Gitu. Ternyata dia balik lagi. Ternyata dia balik lagi. Ya jadi gitu. Itu namanya Tango. Dan terus di belakang ini kalau misalnya kalian lihat, dia namanya Pedro. Tunggu bentar, aku pakai sarung tangan dulu. Jadi ini burung unik banget. Kenapa? Karena Pedro ini semakin gede dia semakin agresif. Kenapa gue bisa bilang dia agresif? Karena itu adalah pacar mereka lama-kelamaan dan mereka akan lumayan gak percaya sama manusia. Jadi dia udah mulai ngegigit. Nah, jadi mereka berdua ini sebenarnya saling protek satu sama lain gitu loh. Nah, gue rasa karena gue nggak tahu nih seksnya si Tango ini cewek apa cowok. Gue rasa dia cowoknya karena dia yang sering ngeprotek si Tango gitu loh. Sini Pedro, come here. Pedro, come here. Pedro. Bentar, ambil dulu. Oke, nah ini dia Pedro. Gue nggak tahu Pedro ini kayaknya sih cowok ya. Iya Pedro ya. Iya, cowok kan. Ya jadi Pedro ini jenisnya sama sebenarnya sama Tango, cuma dia dengan mutasi warna yang agak lebih pastel, jadi dinamakan cinnamon conure gitu. Jadi ada dia yellow-sided conure, kalau misalnya si Pedro cinnamon conure. Umurnya lebih mudaan si Pedro ini, cuma sumpah gigitannya guys
sakitnya minta ampun. Itu benar-benar dia kalau ngegigit, gua lebih prefer digigit sama burung yang lumayan gede daripada gue digigit sama dia. Kenapa? Karena dia gigit tuh nyubit masuk ke dalam raga, lu tau gak sih, kayak daging tuh. Kenapa kamu suka gigit? Nah, dia tadinya anteng banget, dia tadinya baik banget, tapi semenjak dia sama Tenggo berduaan, dia suka gigit. Dan terbangnya nggak jelas lagi. Mau lihat nih, terbangnya nggak jelas. Mana terbang dong? Berani nggak? Oke, next. Oke, jadi ini adalah mango. Jenisnya adalah Sun Conure. Dia jenisnya Conure juga, jadi itu Yellow Shaded Conure, Cinnamon Conure, dan ini Sun Conure. Warnanya cukup unik karena ada kuning kemerah-merahan. Kuning kemerah. Yes. Kuning kemerah-merahan, terus di sini ada hijaunya dan ada birunya juga. Burung ini biasa berkelompok, jadi memang mereka hidupnya kayak di dalam flocks gitu, di dalam satu kelompok gitu. Dan ya bisa dibilang si mango ini unik karena dia suka gitu, suka ya nah gitu. Jadi itu adalah burung-burung gua, Mango, Pedro, Tenggo, dan ada satu lagi. Ini adalah burung gua yang paling besar dan juga paling manja dan paling baik. Ya, namanya Iggy. Dia gue piara dari kecil. Jadi most of them sebenarnya gue piara bener-bener dari kecil. Dan Iggy ini adalah salah satu burung yang manja, dan terus dia bisa ngomong juga. Dan jenisnya itu adalah Eclectus fosmeri. Jadi sebenarnya burung ini udah mulai dilindungi karena banyaknya perburuan liar yang ngambilin burung dari habitatnya, dan terus kayak bener-bener diperlakukan secara tidak manusiawi menurut gua, dan terus diperjualbelikan. Nah, kalau misalnya Iggy ini waktu itu bersertifikat khusus untuk piara Eclectus ini gitu. Dan Eclectus ini lifespan-nya itu bisa lebih lama daripada burung-burung yang lebih kecil, karena ya mungkin karena ukurannya juga, dan terus enak sih. Makanan dia buah-buahan, biji-bijian, tapi dia Iggy ini paling suka pisang apapun gitu. Nah, minta lagi. Nah. Buat kalian yang mau piara burung, gimana ya? Sebenarnya burung itu benar-benar makhluk yang, apalagi burung paruh bengkok ya, makhluk yang paling atraktif menurut gue, karena mereka mempunyai kepintaran yang hampir setara sama manusia. Itu gue pernah do research, kalau misalnya burung paruh bengkok itu bisa menyetarakan dengan otak manusia sampai TK kalau nggak salah. Jadi anak TK sama burung paruh bengkok itu hampir setara kepintarannya. Makanya kenapa mereka bisa niruin, bisa impersonate suara-suara yang biasa mereka dengar, dan bahkan mereka bisa hafal sama vocabulary gitu loh, sama apa yang emang orang sering dengar gitu. Dan burung ini mempunyai cakar yang sangat tajam sebenarnya. Nah, makanya kalau misalnya kalian mau piara, make sure dulu kalau misalnya kalian nggak kuat sama cakaran atau sama gigitan, ya jangan piara burung, karena burung pasti akan matok, pasti akan nyakar, pasti akan bikin kalian sakit hati. Karena burung ini, mereka itu mempunyai personalities yang cukup unik. Kalau misalnya anjing itu kan baik gitu ya, dan memang banyak ciri khasnya. Ada anjing yang agresif, ada anjing yang
mungkin penyendiri dan segala macam. Tapi anjing itu loyal, dan mereka itu menurut gua kayak ya udah, kalau misalnya anjing itu memang kita tinggalin mereka seminggu, mereka akan kangen sama kita dan mereka akan kayak senang lagi gitu. Tapi kalau burung nggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya lu tinggalin dia seminggu, dia akan marah sama lu dan dia akan gigit lu, dan lu harus bujuk-bujuk dia dulu sampai dia mau lagi sama lu dan akhirnya bonding lagi sama lu gitu. Jadi burung sama anjing itu cukup jauh bedanya. Kalau misalnya kalian mau piara burung, kalian kayak harus mikir-mikir lagi, karena kayak kalau dia ditinggal seminggu, dia akan marah dan dia akan gak mau dipegang sama lo, apalagi sebulan, apalagi setahun. Jadi piara burung itu konsekuensinya jauh lebih berat sih menurut gue gitu. Jadi kalau misalnya kalian piara burung dari kecil dan terus kayak oh iya lucu, oh iya nurut dan segala macam, dan terus ketika mereka udah mau beranjak dewasa, hormonnya dia itu akan berubah dan apa ya, mereka akan jauh lebih agresif karena mereka ya gimana sih, kayak pubertas. Menurut gua kalian harus pikir 2 kali sih untuk piara burung gitu, apalagi burung paruh bengkok ya, karena once mereka udah bonding sama kalian, ya mereka susah lepas gitu sama kalian. Apalagi model yang kayak gini, karena mereka itu one man bird. Jadi misalnya mereka suka sama satu orang di rumah, misalnya gua, nah burung one man bird gua itu adalah dia sama Tango. Nah, Pedro suka sama Dadan, Mango suka sama Dadan, tapi Pedro sama Mango itu kadang-kadang suka gigit gua gitu loh. Pedro suka sama nyokap gua, tapi kadang-kadang suka gigit Dadan. Jadi emang complicated gitu loh. Kalau dia udah suka sama satu orang, ya udah sama satu orang itu. Jadi kayak lo nggak boleh pegang gua, yang boleh pegang adalah orang itu gitu. Nah, sebenarnya itu sih kekurangan dan kelebihan kalian piara burung. Tapi kalau misalnya kalian mau piara burung, burung adalah salah satu binatang yang sangat pintar, sangat cerdas, dan juga sangat bisa mengisi mengisi kesedihan Anda, karena mereka lucu, warnanya juga bagus-bagus, dan mereka punya personalities yang unik-unik gitu. Ya. Itu dia tadi informasi sedikit yang gue kasih tentang peliharaan gue. Dan on the next video gue bakalan kasih lihat kalian lagi peliharaan gue yang beda. Jadi kalau misalnya ini sekarang temanya burung, kemarin reptil, sekarang ada mamalia. Terima kasih banyak yang udah nonton. Terima kasih banyak yang udah nonton. Don't forget to subscribe, di love, di komen juga kira-kira ada ide nggak buat bikin konten selanjutnya. Karena ya gue mau memberikan yang terbaik aja buat kalian. So thank you so much for everything guys. I will see you guys on the next video. Bye. Fly away, Tango. Take care of yourself. I don't wanna let you go. Never let you go.